Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali hari ini di penghujung bulan Maret tanggal 31. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus memperdengarkan suaranya kepada setiap kita, dan biarlah kita boleh respon dengan benar terhadap setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan diri kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru, pengharapan baru, bahkan sukacita yang baru. Nah, saudaraku, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh berbahagia, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kami memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Berkaryalah di dalam kami ya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami memiliki telinga seorang murid, hati yang taat kepada firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus bersama-sama dengan kami, dimanapun kami saat ini berada. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Semuanya sia-sia bila Tuhan murka. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 16 ayat 1 sampai 21. Biar firman Tuhan yang kita baca ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Hukuman Allah atas bangsa itu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Ayat yang kelima, sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Ayat yang ke-9, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku.
Ayat 13, maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ayat yang ke-17. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan, kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Amin. Saudaraku, tidak seorang pun mengingini hidup dalam kesendirian. Pastinya semua orang menghendaki kehidupan bersama. Itu sebabnya orang membangun rumah tangga, membentuk keluarga, menjalin hubungan interaksi sosial dengan sesama dalam kebahagiaan ataupun kesusahan. Nas hari ini sungguh terbalik dari kebiasaan umumnya. Sesuatu yang aneh bagi manusia, namun tidak untuk Tuhan. Kehidupan Yeremia dipakai untuk menggambarkan hukuman Tuhan. Ada sejumlah larangan yang harus Yeremia lakukan. Yang pertama, jangan mengambil istri dan mempunyai anak laki dan perempuan. Yang kedua, jangan pergi ke rumah duka, meratap dan turut berduka cita. Yang ketiga, jangan duduk, makan, minum, dan masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan. Di Yehuda akan ada malapetaka besar, yakni kematian karena penyakit, peperangan, dan kelaparan. Tuhan telah menarik damai sejahtera, kasih karunia, dan belas kasihan-Nya. Tuhan juga menghentikan suara kegirangan dan sukacita dari tengah-tengah mereka. Hal itu mengajarkan bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, dan Ia sanggup mengambil kembali. Tuhan tidak main-main dengan hukuman yang diberikan kepada umat-Nya. Yeremia diperintahkan untuk mengingatkan bahwa meninggalkan Tuhan, tidak berpegang pada Taurat-Nya, dan mengikuti kedegilan hati yang jahat adalah kesalahan dan dosa. Allah sanggup memakai siapa saja untuk menghukum umat-Nya dengan hukuman yang melebihi perbudakan di Mesir. Namun, Dia juga sanggup melepaskan dan menyelamatkan umat-Nya dari penderitaan dan hukuman. Hal itu menjadi peringatan bagi kita bahwa dosa yang tidak dibereskan akan berbuah menjadi hukuman. Hidup dan seluruh keberadaan Yeremia dikorbankan dan dipersembahkan kepada Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa Yehuda. Namun pengorbanan dan pelayanan Yeremia tidak akan memberikan hasil dalam waktu singkat.
Dan bersediakah saudara jika Allah memakai seluruh kehidupan saudara, keberadaan saudara untuk menjadi berkat buat bangsa ini? Walaupun saudara harus mengorbankan kemapanan, kenyamanan, dan kenikmatan hidup, sedangkan hasilnya tidak akan saudara lihat ketika saudara masih hidup. Hukuman Allah dapat berlaku bagi siapa saja. Jangan kita terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa. Sejarah bangsa Yehuda mengingatkan kita bahwa kita tidak bermain-main dengan kesabaran Tuhan, agar kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap peringatannya. Dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah saudaraku, renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan buat setiap kita, tuntunan, bahkan pengajaran buat kita. Nah saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Dan berdaulatlah atas hidup kami ya Bapa. Kami rindu Engkau sepenuhnya, yang membawa kami masuk dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur, untuk tidak mengulangi setiap perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau bertobat dan kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, pimpin kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan. Ini kami ya Bapa, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah hanya kepada Tuhan. Penuhi kami Bapa. Terima kasih buat setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Bahkan kami yang mengalami masa-masa sulit, Tuhan berikan solusi bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.